Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali dengan saya di channel Bola Kaki. Bagaimana teman-teman pecinta sepak bola tanah air, khususnya pecinta timnas Indonesia, baik dari berbagai kelompok umur, anak-anak maupun U23 serta timnas senior tentunya. Saya akan berikan informasi tentang perkembangan terbaru timnas Indonesia menuju ron ketiga pada pertandingan 5 dan 10 September mendatang. Pemain yang sudah resmi bisa membela timnas Indonesia, tapi kemungkinan besar untuk menghadapi Arab Saudi pada leg pertama atau putaran pertama pertandingan awal kemungkinan besar tidak bisa dimainkan. Dialah Martin Paes. Sebelum lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton video saya, baik yang baru menemukan ataupun para subscriber saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menekan tombol like serta subscribe. Tanpa dukungan dari teman-teman, tentu channel saya ini tidak akan berarti apa-apa. Dengan dukungan teman-teman, saya berharap channel saya dapat berkembang dengan baik. Baik teman-teman, tentang perkembangan timnas Indonesia senior Martin Paes. Martin Paes yang merupakan pemain yang sudah dinaturalisasi dan diharapkan dapat membantu timnas Indonesia menuju putaran ketiga atau ron ketiga. Martin Paes adalah seorang penjaga gawang. Kita tahu bersama dia bermain di FC Dallas di MLS atau Major League Soccer Liga Amerika Serikat. Bahwa hasil sidang memutuskan tanggal 15 Agustus Martin Paes dapat membela timnas Indonesia. Tapi berdasarkan aturan teman-teman, kemungkinan besar Martin Paes belum bisa bertanding ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Ketika kita bermain di King Abdullah Sport, Jeddah, Arab Saudi pada 5 September mendatang. Kenapa? Karena berdasarkan aturan FIFA bahwa pemain yang akan bermain pada putaran pertama harus didaftarkan paling lambat tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 5 Agustus kemarin, aturan AFC sudah harus mendaftarkan pemain-pemain timnas yang akan berlaga. Yang diperkirakan akan dipanggil sudah harus didaftarkan. Sementara Martin Paes, hasil sidang itu baru kita hasilkan tanggal 15 di sidang, tanggal 18 baru kita dapatkan hasil. Tentu hal ini tidak memungkinkan untuk Martin Paes membela timnas Indonesia. Nah, kemudian pada putaran kedua, pada tanggal 10 nanti dan pertandingan ketiga hingga pertandingan ke-10, aturan mengatakan bahwa pemain yang didaftarkan minimal H-7. Artinya bila bermain tanggal 10 September, maka pada tanggal 3 September 2024 Martin Paes sudah bisa didaftarkan. Perpindahan Martin Paes, perpindahan federasi maksudnya dari KNVB Belanda menuju ke PSSI Indonesia harus sudah rampung sebelum tanggal 3, artinya tanggal 7 selambat-lambatnya H-7 pertandingan dimulai, karena pertandingan tanggal 10 September, berarti tanggal 3 September sudah harus menyetor nama untuk pemain-pemain yang berlaga pada putaran kedua dan seterusnya. Itu aturannya. Oleh karenanya kemungkinan besar jika proses perpindahan yang sudah mengacak, karena kita tahu KNVB Belanda sangat mensupport, mendukung Indonesia, dalam hal ini Federasi PSSI, untuk segera menaturalisasi juga, artinya memberikan support dorongan supaya Martin Paes dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Mudah-mudahan proses itu dapat segera terselesaikan. Hingga tanggal 3 diharapkan nama Martin Paes sudah ada dalam list yang akan bermain. Jika tanggal 3 sudah bisa didaftarkan, maka kemungkinan besar tanggal 10 ketika kita menjamu Australia bermain di Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta, Martin Paes sudah dapat mengawali debutnya di hadapan
fans pendukung timnas Indonesia. Itulah teman-teman, karena banyaknya pertanyaan yang menanyakan bagaimana Martin Paes kemungkinan bisa bermain. Teman-teman, jika melihat regulasi seperti ini, maka Martin Paes baru akan bisa tampil tanggal 10 di GBK nanti. Dengan demikian, menunggu penampilan Martin Paes pertama kali adalah hal yang menarik. Ketika menghadapi Australia dengan pemain-pemain yang tinggi-tinggi, artinya dengan tinggi badan yang jauh lebih tinggi, kehadiran Martin Paes sangat membantu untuk menghadapi Australia. Bagaimana kemampuan dia membaca arah permainan dan juga mengantisipasi bola-bola atas tentunya. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Bagaimana jawaban tentang Martin Paes? Apakah Martin Paes bisa hadir tampil tanggal 5 September? Tentu jawabannya, jika melihat aturan itu, aturan yang mengharuskan tanggal 5 kemarin AFC harus sudah mendaftarkan Indonesia pemain-pemain untuk didaftarkan siapa-siapa yang dipanggil, maka nama Martin Paes belum ada. Baru kemungkinan tanggal 3 Martin Paes bisa didaftarkan. Itulah, tetap kita dukung timnas Indonesia, karena kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.